Indonesia kalah di WTO, Jokowi tak peduli dan siap maju hingga tetes darah terakhir. Kabar kekalahan Indonesia atas gugatan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia WTO terkait larangan ekspor nikel telah tersebar luas. Adapun kekalahan atas gugatan tersebut terjadi lantaran industri hilir di Indonesia dianggap belum matang. WTO menilai suatu negara yang melarang ekspor secara total suatu komoditas, maka industri di negara yang ditopang oleh komoditas tersebut harus benar-benar berkembang terlebih dahulu. Sementara itu, industri hilir nikel yakni BC di Indonesia dinilai masih belum berkembang. Atas keputusan ini, Presiden Jokowi mengambil sikap. Presiden menegaskan bahwa dirinya tidak akan mundur terkait dengan hilirisasi, meskipun Indonesia telah kalah dalam sidang organisasi WTO. Sementara industri hilir nikel yakni besi di Indonesia dinilai masih belum berkembang. Atas keputusan ini, Presiden Jokowi telah mengambil sikap. Presiden menegaskan bahwa dirinya tidak akan mundur terkait dengan hilirisasi meskipun Indonesia telah kalah dalam sidang di Organisasi Perdagangan Dunia dan WTO. Dia memastikan bahwa rencana penyetopan ekspor bauksit, tembaga, timah dan emas mentah akan terus berlanjut. Ekspor biji bauksit mentah akan di stop pada Juni 2023, kemudian disusul oleh penghentian ekspor tembaga. Tidak hanya itu, dia juga berambisi untuk menyetop ekspor emas mentah. Belum ada kepastian waktu pelaksanaan, tetapi niat Jokowi sudah bulat. Pemerintah telah mengajukan banding pada Desember 2022 yang lalu. Namun pemerintah juga masih terus menunggu antrian untuk berproses di Badan Banding WTO, sehingga proses banding WTO membutuhkan waktu yang cukup lama. Indonesia sendiri masih berada di urutan ke-23 sampai 24 untuk banding di WTO. Hal tersebut merespon perlakuan Uni Eropa ke Indonesia terkait dengan larangan ekspor biji nikel RI yang memicu gugatan Eropa ke WTO. Zulkifli juga mengatakan pemerintah secara resmi telah mengajukan banding atas putusan WTO pada 8 Desember 2022 yang lalu, yang menyatakan bahwa kebijakan larangan ekspor dan hilirisasi nikel melanggar aturan perdagangan internasional. Namun Indonesia dan UI masih menunggu terbentuknya hakim oleh Badan Banding WTO yang saat ini belum ada lantaran terhadap blokade pemilihan Badan Banding oleh salah satu anggota WTO yakni Amerika Serikat. Meski demikian, pemerintah Indonesia dan kuasa hukum telah menyiapkan argumen untuk menguji keputusan panel awal yang dianggap keliru dan mengimplementasikan aturan WTO. Pasalnya, Indonesia meyakini kebijakan hilirisasi tidak melanggar komitmen Indonesia di WTO dan Indonesia akan tetap konsisten dengan aturan WTO. Menurut Zulhas, kebijakan peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi menuju mata rantai nilai yang lebih tinggi akan tetap menjadi prioritas, terutama untuk memastikan keberlanjutan pembangunan nasional menuju Indonesia 2045.